Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun setan dan jin memiliki kemampuan yang tidak dimiliki manusia, Al-Quran dengan tegas mengatakan bahwa hakikatnya setan dan tipu dayanya itu adalah lemah. Berikut akan kita bahas beberapa macam kelemahan jin dan setan. Yang pertama adalah tidak bisa mengalahkan orang-orang saleh. Bukti bahwa setan atau jin tidak akan dapat mengalahkan orang soleh adalah perkataan setan sendiri ketika berdialog dengan Allah dalam surat Al-Hijr ayat 39 dan 40. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka." Dari ayat ini dapat dipahami bahwa yang menyebabkan setan itu dapat menguasai seseorang adalah karena perbuatan dosanya. Ketika seseorang itu dekat dengan Allah, maka setan pun akan lari dan tidak akan pernah berani mendekatinya apabila menguasainya. Yang kedua adalah setan takut dan lari oleh sebagian hamba Allah. Apabila seseorang betul-betul memegang ajaran agama dengan benar serta menancapkan keimanannya dengan tangguh, maka setan pun akan takut dan dapat dikendalikan. Dalam Al-Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir pernah mengutip sebuah hadis, "Sesungguhnya orang mukmin akan dapat mengendalikan atau mengalahkan setannya sebagaimana salah seorang dari kalian yang dapat mengendalikan untanya ketika bepergian." Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, jin takluk dan taat kepada Nabi Sulaiman. Di antara mukjizat Nabi Sulaiman adalah dapat menaklukkan jin dan setan sehingga semuanya dapat bekerja atas perintahnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ayat Al-Quran dalam surat As-Sad ayat 36 sampai 38. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam. Dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Yang keempat, jin atau setan tidak dapat menyerupai Rasulullah. Setan dan jin tidak dapat menyerupai bentuk dan muka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, apabila seseorang bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia sungguh telah melihatnya. Dalam hadis sahih dikatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang bermimpi melihatku, maka dia sungguh telah melihatku, karena setan tidak dapat menyerupaiku." Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, jin dan setan tidak dapat melewati batas-batas tertentu di langit. Sekalipun jin dan setan mempunyai kelebihan dapat bergerak dengan cepat, akan tetapi mereka tidak dapat melewati batas-batas yang sudah ditentukan, yang tidak dapat dilalui oleh para malaikat. Karena apabila mereka berani melewatinya, maka mereka akan binasa. Oleh karena itu pula, jin tidak dapat mengetahui dan mencuri informasi dari langit, sehingga apa yang dibisikkan ke tukang-tukang ramal dan dukun adalah kebohongan semata. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat dalam surat Ar-Rahman ayat 33 sampai 35. Yang keenam, jin tidak dapat membuka pintu yang sudah ditutup dengan menyebut nama Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah ketika menutupnya. Karena setan tidak akan membuka pintu yang sudah terkunci dengan menyebut nama Allah. Tutuplah juga tempat air minum." Kirob dalam bahasa Arab adalah tempat menyimpan air minum yang terbuat dari kulit binatang. Dan bejana-bejana kalian untuk masa sekarang seperti lemari, bupet, kulkas, dan lainnya sambil menyebut nama Allah, meskipun kalian hanya menyimpan sesuatu di dalamnya, dan ketika hendak tidur, matikanlah lampu-lampu kalian. Semoga bermanfaat teman-teman sekalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.